Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. I hope you enjoy the show. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood, podcast dimana kita ngomongin tentang hal-hal banyak. And it's been a while. Meskipun baru seminggu lalu, tapi gue rasa udah lama banget. Karena aku udah sibuk parah. Aku rasa aku gak punya banyak waktu bakal membuat apa-apa. Coba buat hal yang penting aja. And it's pretty hard lately karena semuanya menurutku rasanya penting. I think di umur-umur kita masih muda, everything is important. It kinda sucks to be honest with you. You know, yang pas aku kemarin buat Wattpad, what do you call it? Wake up call itu. It's really eye-opening, bukan cuma buatku tapi yang buat yang lain. Aku jujur kira aku bakal diserang sama kalian. Aku ekspektasinya serendah itu. I just wanna make, karena aku rasa aku perlu ngomong itu juga ke diriku sendiri, tapi juga ke orang lain juga. I've been pretty fucked up lately. Untungku baru konsultasi juga ke, kalau misalnya kalian nggak tahu, Sunridge of Nevada, kalian perlu cari kalau misalnya kalian pengen yang bagus. Meskipun mereka nggak private consultation lagi, tapi mereka masih jawab email. And aku dapat hasilku balik, and it explains to me a little bit about myself. Aku gak bakal bacain fullnya aja, sana ada yang penting. Aku dapat 3 poin gitu. Poin pertama itu, kalau misalnya udah bagus, kalau misalnya aku udah berusaha sebaik mungkin, kalau misalnya mau tolongin teman, atau misalnya mau nasihatin, atau misalnya just to be there gitu, it's good. Tapi aku juga perlu ngerti, and ini aku masih susah buat ngerti kalau misalnya in the end itu pilihannya orang lain, mau ditolong apa enggak. Ada beberapa yang belum siap buat kasih tau masalahnya, dan ada beberapa yang belum siap buat ngadepin masalahnya, and aku pelan-pelan mau berusaha berubah dikit untuk itu. And then poin kedua itu, finding friends is hard, yang benar-benar true. It takes trial and error. Aku dikasih advice untuk cari berapa yang kurasa bener, terus coba aja satu gitu. If I feel salah sendiri mereka untrustworthy atau ada itunya, it's alright. True friends nggak langsung datang gitu. It takes time. I'm kinda surprised kalau misalnya yang terapisnya juga bilang you used to feel the same, cuma pasti bakal ketemu, and that's encouraging enough. One last thing is to probably that aku selalu kira kalau misalnya temen only come and go, even close friends, karena aku ngalamin sendiri. Tapi there are still out there yang benar-benar itu benar-benar masih bisa gitu. Just need to find that one. You gak perlu berteman sama semua orang, you gak perlu senangin semua orang. You cuma perlu berteman sama orang yang benar-benar peduli sama kita. Gak ada guna disukain sama semua orang, orang kita aja gak suka semua orang. Gitu sih simpelnya. So yeah. Dia juga terakhir bilang kayak gini, good luck with everything and never stop caring about others. That's something pretty hard to comprehend akhir-akhir ini, tapi I'm thankful dia ngomong itu. I don't know why it hit hard, but it did for me. Alright, so kita langsung aja ke bagian fan mails. Kita fan mails lumayan banyak jujur. Karena there's a lot of it akhir-akhir ini, and let's read it, shall we? Mana ya? So ada yang beberapa yang kasih ide, aku nggak perlu baca idenya, cuma beberapa yang kasih fan mail. Aku nggak bakalan sebutin nama ini, soalnya I've read it before and it's pretty dark. And I'm guessing dia dari Malaysia.
Let's start, shall we? Hello Brit, aku adalah seorang ahli yang berita Telegram. Email ini hanyalah sedikit cerita tentang hidup aku. Aku dilahirkan dalam broken family. Ibu dan ayahku dah tak duduk serumah tapi bukan divorce. Sewaktu aku umur 5 tahun, itu kali terakhir aku tidur sama ayah dan ibu. Jadi sejak dari itu aku tinggal bersama my granddad, grandma, uncles, and cousin. By the way, aku anak tunggal. My mom and 3 orang uncle sakit schizophrenia or depression. My mom tak boleh jaga aku. Aku lebih rapat dengan nenek. Bila aku berumur 8 tahun, my cousin, dia tunjuk 18 plus ke aku. Aku trauma. It's my first time video itu. Sejak itu, bila tak ada family dekat rumah, bila mulai ada kesempatan, dia intai aku mandi, sentuh-sentuh aku. Dia pernah hampir cuma aku lawan balik. Tak sempat jadinya dia. Ini berulang sehingga aku 11 tahun. Pas itu dia pindah untuk sambung studi. Di situ aku pikir aku udah selamat, rupanya belum. My uncles buat perkara yang sama. Setiap hari aku ketakutan. Aku tak berani untuk beritahu siapa-siapa. Sewaktu aku 15 tahun, hampir 3 kali my uncle mau bunuh aku dengan pisau. Dia tak makan obat, jadi he can't control diri dia. Aku trauma, aku depresi, aku hampir bunuh diri. Kehidupan waktu itu sangat menyakitkan. Aku sakit tapi aku tak mampu share dengan orang lain. Aku tak ramai kawan. Kehidupan aku everyday sekolah dan bilik gelap. Aku tak ada kawan lelaki sehingga aku masuk ke university. Di university kami ada group study, 4 girls, 2 boys. Everyday kami discuss about class assignment, etc. Mungkin disebabkan aku tak pernah rapat dengan seorang cowok, aku crush dengan salah satu ahli grupku. Everyday kita chat, sharing problems. Aku ambil tahu pasal dia sehingga hampir final exam. Aku bagi tahu dia yang kalau misalnya aku suka sama dia, dan dia respond like normal. Tapi esoknya pas habis aku kasih tahu, dia up story Instagram, dia marah aku, dia maki aku. Pernah sekali kami ada depan publik, dia marah aku dan lain-lain itu. Dia ampas laptop. Aku takut sampai menggigil. Masa itu dalam lagi pusing-pusingnya aku broken masa itu sehingga fail exam. Aku tak boleh, nggak bisa study. Dalam masa yang sama my mom juga lagi sakit. Setahun kemudian di semester akhir aku jumpa lagi seorang lelaki. Umur kami beda hampir 15 tahun. Aku crush dengan dia, kerja satu company dengan dia, take care about him, ngobrol setiap malam. Bila aku berhenti kerja, pulang ke kampung, setiap minggu aku still pergi bandar naik bus, menghabiskan duit untuk ketemu dia. Kelas dia ada pacar lain. Bulan Februari 2021 dia nikah dan aku adalah kawan dia yang pertama yang dia tahu. Broken sangat aku masa itu. And now my family minta cari pacar yang nikah. Emi bilang tak. Nah, aku dipaksa untuk cari pacar dengan alasan aku udah besar. Aku perlukan seorang untuk jaga aku. Macam mana aku nak percaya dengan lelaki, sedangkan lelaki yang hadir dalam hidup aku hanya akan meninggalkan luka di hati aku. Thanks ya karena udah baca cerita aku. Klise tapi inilah hidupku. Bye. Thank you ya for posting this fan mail. I do agree it's hard to read banget. Ini kedua kali aku baca kamu punya and it's hard. First thing first, aku perlu kasih applause kamu kalau misalnya kamu udah bisa kasih tahu ini ke aku and juga willing to share with other people. Dan aku juga thank you banget kamu dan juga apresiasi banget kamu udah lewat untuk masa kecil, even though it must be hard, apalagi sampai coba bunuh diri juga karena your cousin and your uncle. Maaf aku kasar, fuck your cousin. Aku paling gak suka kayak gitu because of my own trauma and other stuff. And your uncle, even though sakit, it doesn't excuse perlakuan kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih dirawat, it's alright. I hope your mom's doing better now. And aku mau ngasih tahu kamu ini tentang yang cerita 2 cowok.
Cowok yang pertama yang tiba-tiba marah, aku bilang dia lebih cewek daripada banci. I'm sorry but that's just it. Karena I'll tell you the truth, kalau misalnya ada orang tiba-tiba confess ke aku, temen aku misalnya temen dekat, I wouldn't marah ke dia. I wouldn't even kayak meledak gitu, karena gak ada guna. Why? Kan kamu cuma mau share emotions kamu, dan dia pilihan mereka, and it's alright. Kalau misalnya pilihan ditolak atau apa, it's alright. Tapi kalau misalnya dia sampai marah, the fucker's just an idiot. Gak usah diladenin, orang itu bodoh banget. Soalnya aku gak ngerti sampai kayak gitu banget. Better off without him, to be honest. Terus yang kedua, tentang yang dia ternyata udah nikah, I'll just tell you this. Kadang kita gak tahu kalau misalnya kita punya teman itu tujuan untuk temenan atau yang mencari pacar, atau mencari hubungan. Sometimes the best thing to do, even though bakal lebih risky, itu adalah untuk kasih tahu aja intentions kita dengan menunjukkan dan bukan bilang. Seumur-umur aku cuma pernah every single one of my relationship aku nggak pernah tembak. Kayak aku sama sekali nggak tahu tanggal jadi. And even my ex feels like that. The only time aku pernah tembak itu dulu, dan itu aku di friend zone. And it's hard karena rejection is normal. Cuma banyak orang masih takut banget. Apalagi zaman sekarang, di zaman banyak orang lagi tren-tren harus punya pacar gitu. It's crazy that banyak orang masih malu-maluin, masih insecure tentang di reject, even though padahal di kehidupan rejection is normal. It's alright. Kita nggak perlu di-accept semua orang kita aja nggak mungkin accept semua orang kan. Makanya it's alright. Yang penting jangan sampai poin dimana kita udah nggak trust cowok lagi. Even though aku pasti ngerti kenapa kamu gak trust cowok. It's hard, it's terrifying pasti. Tapi pelan-pelan kita terbuka juga. And as for your parents, tentang yang orang tua kamu atau your family bilang suruh cari pacar atau nikah, fuck them. You do you. You ambil sebanyak waktu yang kamu perlu. Karena Indian kamu yang nikah, bukan mereka. Even though pasti peer pressure susah, pasti pressure dari family susah, tapi it's worth it, okay? Ini hidup kamu, bukan hidup mereka. Ya? Alright then. Thank you ya for the thank you for the fan mail. Alright, next ya. Kita ke ada Augie. Alright, aku baca ya. Hai Brit, udah lama aku gak kirim fan mail, OMG jadi lupa mulainya gimana ya. Haha. Oh yeah, how are you today Brit? I know meh again. Damn right. Yeah, better than sad, but ya mau semangatin, tapi aku gak mau munafik cause I have a really bad day today. Kalau misalnya fan mail ini dibaca berarti ini seminggu yang lalu lagi. Rumah mati lampu dari kemarin malam jam 6 sore sampai hari ini aku nggak tahu nyala jam berapa mantap. But setelah aku pulang dari tempat pengungsian yang sebenarnya jauh, syukurnya kondisi listrik udah nyala dan itu jam 5 sorean. Berarti kira-kira hampir 12 jam mati lampu. Astaga, dan pas parkiran mobil ada tetangga nyapa dan ngomong ternyata mati lampunya gara-gara ada trafo yang meledak. Wow. Nah, inti ceritanya bukan itu sebenarnya sih. Kayak seharian ini aku ngerasa lonely banget aja gitu. Panik sendiri, my mom kerja dan aku sendirian di rumah. Mati lampu seharian dan bakal bahaya buat kuliah onlineku. Laptop udah sekarat tapi untung HP masih lumayan. Sorry about that. Aku telepon lah my mom 1 kali, 2 kali, 3 kali gak diangkat. Oh iya, my mom di luar kota, for your information. Ya aku pikir mungkin sibuk. Fucking hell. Maaf ya, belum minum karena habis kelas tadi. Ya solusi terakhir telepon teman, dan yes, teman-temanku hampir semua udah pindah keluar kota karena kampus mereka bukan di kotaku.
Tapi ada satu temen yang masih di satu kota dan kebetulan memang yang dekat banget sama aku. Akhirnya aku telepon lah dia, and guess what? Yes, udah 3 kali dan gak diangkat. Aku bahas ya, aku bisa aja telepon lagi sampai diangkat telepon. Tapi aku kayak udah punya prinsip from my dad, kalau telepon orang cukup 3 kali aja. Kalau masih belum diangkat, jangan telepon lagi, mungkin emang lagi sibuk dan bakalan mengganggu orang yang kita telepon. Kembali ke masalah awal, waktu semakin mendekat, siang hari jadwal kelasku juga tinggal beberapa jam lagi. Panik gak? Iyalah, panik masa enggak. Karena aku tahu alamat temanku yang masih ada di kota, langsung aja gas, aku nyetir ke sana dan sampai sana bener aja rumahnya kosong. Pakai panik lah, saya untung HP bisa di charge di mobil pakai adapter. Aku lihat lah HP ku, ternyata dia chat kalau dia lagi nggak di rumah. Ya sudah, antara bingung dan emang pasrah, aku muter-muter daerah itu. Nah, aku lihat ada cafe gitu gede tapi rada sepi. Karena ada kelewatan, aku putar balik sekalian nyebrang dan akhirnya sampai di sana. Ternyata kafenya itu kayak sekaligus coworking space gitu. Pas tahu supaya rasanya lega banget, langsung ke ruang coworking space-nya dan charger laptop dan HP. Pas banget aku nyalain laptopku, ada notifikasi kelas baru mau mulai. Rasanya mau nangis di tempat. Coba, tapi antar masalah kayak mata sama pun gak lucu. Pas 2 matkul selesai pun aku tetap nyicil beberapa tugas di sana. Coba tahu kalau aku pulang masih mati lampu. Gak kerasa udah mau maghrib dan akhirnya aku memutuskan buat pulang aja. Aku sampai rumah ternyata udah lampu nyala. Segitu sih cerita aku. Menurutku ada something bisa aku ambil dari pengalamanku sendiri, karena kadang terasa kayak kita lonely, gak ada bantuan dari siapapun, but kita gak boleh menyerah dan mau lakukan masalah yang apapun sendiri, pasti ada jalan. Jangan menyerah menghadapi hidupmu sendiri, karena dirimu sendiri akhirnya pasti tahu solusi dari masalah di hidupmu. Your dad. Thank you udah dibaca, Brent. Love you so much. Semangat selalu penyemangat hidupku. Oke, ada gambar kucing senyum, gemes banget dah. Alright then, thank you Augie udah share gitu. It is true, and aku senang kalau misalnya kamu sadar kalau misalnya you gak perlu rely on people for that. Sometimes kalau misalnya orang lain gak bisa gak bisa di rely on, you do it yourself. And a lot of people juga perlu belajar ini, karena aku jujur juga masih kadang kayak gitu. Cuma pelan-pelan kita berubah yuk, daripada kita pertama yang cari orangnya. Pertama kita lakuin sendiri dulu. Pas kita udah coba gak ketemu, baru kita cari orang lain, okay? Alright, that's how it goes ya. Thank you Augie. I don't know much about apa yang aku perlu bilang, tapi that's it. And ada dari Afsana, it's private mail, nanti aku baca ya. I bet it's pretty good, tapi I'll make sure I'll read it and text you about it, karena itu private mail ditulisnya. Mulutku mulai keluar-keluarin suara ya. Alright then. Terus terakhir fan mail, Maulida no subject, dikirim tapi gak ada teks apa-apa. It's alright, mungkin salah kirim atau kirim yang beda. So yeah, I think that's it for the fan mail. Tapi kita masih ada di bagian story ya. So let's go to story. Topik buat di wake up call. Ada beberapa yang aku udah jawabin pertanyaan dan aku bakal buat nanti malam harusnya. Cuma kalau nggak nanti malam berarti besok. So aku bakal bacain yang belum aku baca karena masih ada 6. Ditanya sama Nida, cara biar terjauh dari suicidal thoughts, karena jujur sering banget kepikiran buat itu. Suicidal thoughts, even though it's hard, it's not that rare. Other people think about it too. Yang kamu perlu sadar, orang lain juga pikirin tentang suicidal thoughts. I also feel that too. I think about my own death and it's okay. Not everything has to be okay, not everything has to be right. And suicidal thoughts, kita perlu sadar kalau misalnya it's just thoughts. Itu bukan panggilan, itu cuma pemikiran. Kayak suatu ide gitu muncul, itu cuma ide, bukan suatu hal yang kamu harus lakuin kan.
It's just an idea, it's just a thought. Keep reminding yourself that everyone juga pikir itu. Everyone juga pikir kalau misalnya if they can go out, hell kalau misalnya aku bisa keluar dari hidupku sekarang, I will. Tapi aku rasa aku masih ada banyak yang aku perlu lakuin. So I'm not done yet. So yeah, kayak gitu ya. Terus Rachel tanya, thank you Anida by the way, cara ngelepas hal-hal bad kayak self-harm gitu. The same goes with Nida punya, realize that everyone feel the same way too. Cuma kalau udah sampai self-harm itu udah lebih parah lagi. Yang aku suggest is to, kalau misalnya mau practical, beli kayak squishy gitu. Karena kalau misalnya kayak squishy itu, kamu kalau lagi marah kamu bisa lampiasin ke squishy itu, atau ngelampiasin ke hal lain kayak nulis. Even though nulis itu perlu orang yang lumayan udah perlu sampai kebiasa, cuma aku saranin beli squishy gitu. Self harm is kayak addiction gitu, kayak rokok. Kalau misalnya kamu udah stres, kamu bisa ambil rokok. Self harm juga bisa, cuma lebih ekstrim. Aku sih nggak judge kalau misalnya orang rokok is, if you do it, you do it. I don't really mind, I don't really care. Sama you nggak mempengaruhi orang lain secara buruk gitu. Okay, alright, thank you. Terus nyan putri mungkin nyan, aku perlu lihat profile namanya Puput tanya, disakitin orang yang sudah percaya dan spesial selama 5 tahun bukan main sakitnya. Yes, it does. I think ini kesalahan banyak orang di relationship atau di pertemanan. Orang anggap temennya atau pasangannya itu their home. Without you, I am nothing. Oh god, aku kalau denger itu kayak fuck. Aku kalau misalnya punya pacar, terus mereka bilang kayak gitu, aku anggap itu red flag. Trust me, kalau misalnya kamu lihat cowok terus cowoknya ngomong kayak gitu, ayo, kamu perlu anggap itu red flag. Itu artinya self-esteem lagi low. And I can't hate on low self-esteem people, karena aku juga kadang gitu. Cuma mindset yang bener itu, kalau misalnya pacaran, our home, rumah kita. So, kita punya rumah kita sendiri, pasangan kita punya rumahnya sendiri. Masing-masing buat rumah baru dari sesama, bukan kamu yang tinggal di rumah dia. If you make him their home atau ya I make someone their home, I'm gonna be fucked. Karena kalau misalnya udah gak ada lagi, identitas kita hilang, serasa kayak kita rumahnya juga hilang gitu. That's why banyak orang jatuh ke depresi, banyak orang susah move on. It's like that. Susah move on paling parah tuh kalau misalnya kita udah jadiin orang lain rumah kita, daripada kita buat rumah sendiri. So yeah, it's hard, tapi it's alright, okay? Kedepannya bakal lebih baik. Okay, sekarang Nadia tanya, masih berharap crush suka balik walau udah pernah ditolak, itu salah gak sih? Aku rasa itu buang-buang waktu. Aku juga pernah kayak gitu dan aku buang-buang waktu banget. Itu fantasi, itu hayalan Wattpad, gak mungkin terjadi kalau misalnya nunggu di happy ending story. Unless you berubah in one way or another, dan once in a blue moon tiba-tiba dia suka gitu. Dan attractiveness itu subjektif. Kita gak bisa maksain orang lain buat sukain dia. Nungguin orang gak bakal membuat orang itu sukain sama kita. Kalau aku jadi dia, aku mungkin risih. If crush you udah tolak, I suggest just go. To be honest, gak guna gitu. So yeah, hate to break it to you, but it's not gonna happen, most likely. Oke, sekarang Sikri text. Tapi kehilangan itu kayaknya bakal best part banget buat aku yang lagi ngalamin dan kena efek. Bentar, kamu gak lihat, dan kena efeknya deep banget. Kehilangan is one thing. Aku kehilangan banyak temen akhir-akhir ini. Friends come and go. Aku belum pernah ketemu my grandpa punya dari yang ayahku. Aku tahu bentar lagi my grandpa udah deket, and my dad udah mulai mendekati tahun-tahun
Meski masih 20-30 tahun, tapi rasanya sebentar. Dan aku tahu aku bakal hilang, itu bakal pergi dari dunia ini suatu hari. And it's alright. Friends come and go, lovers come and go, families come and go. Kita juga, it's part of life. Yang penting kita tahu kalau misalnya kita harus make the most of it. Hidup ini kita nggak bisa habisin waktu buat nangis-nangis terus, karena kita nggak bakal ada kesempatan lagi. Kamu bisa nangis terus atau sedih terus, tapi nanti pas kamu udah umur 60, kamu udah kayak, ya udah aku udah nggak perlu nangis lagi, baru nyadar semua waktu kamu udah lewatin buat nangis doang, buat cari attention. Even though nangis nggak berarti cari attention ya, tapi ada self conscious kita yang buat kita rasa di care. And it's alright kalau kita pengen di care. Semua orang pengen di care, even the ones yang kelihatannya nggak pengen. But it's important kita ngerti kalau misalnya life itu hidup. It's important kita ngerti kalau misalnya hidup come and go. It's normal. Malah kalau misalnya aku bisa kasih saran, think about that. Live kayak you bakal mati besok, atau bakal mati sejam lagi atau nanti. I always think about that every day, and that's alright. Aku rasa kalau kita bisa lihat mortalitas kita aja di hidup ini, even for just once a day, kita bakal lakuin sesuatu lebih bijak. Gak marah-marah terus, ada nangis-nangis terus. Kita berusaha sebaik mungkin to make the most of it. Kita cuma tinggal mungkin 28.000 hari rata-rata manusia. Jadi kalau kamu belum hitungin harimu, so be it. So with that being said, thank you so much all for today's Tuesday mood. I love every single one of you banget. Hope you like wake up call juga, and you guys are the best ya. Aku bakal mulai sibuk di ke depan ini, jadi aku mungkin bakal jarang masuk Telegram. Cuma aku pastiin minggu depan aku kemungkinan besar bisa live. So yeah, we'll see ya. I love all of you and peace out. Bye bye.